Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita akan belajar tentang tips dan trik bagaimana kita menginput sebuah teks di Shotcut Video Editor. Tapi sebelumnya kalian ke desktop kalian terlebih dahulu, kalian lihat resolusi kalian di laptop atau PC. Jadi ini punya saya ya, screen resolution. Punya saya 1920 kali 1080. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah ini. Jadi kita perlu terlebih dahulu tahu resolusi apa yang mau kita buat. Jadi ada 2160p ini 4K ya. Nah, ini kalian bisa cek di Google untuk resolusi yang kita punya. Oke, jadi kita langsung ke shortcut. Ini tampilan shortcutnya. Saya menggunakan yang 720p. Kalau kalian lihat di sini ya, 60 frame per second. Karena resolusi layar saya ada di 1920 kali 1080. Kalian bisa pakai dua hal, yang satu 720p atau yang 1080, itu terserah kalian. Tapi tentunya akan lebih berat kalau kita menggunakan 1920 kali 1080. Jadi saya sarankan untuk YouTube cukup untuk 720p gitu ya. Jadi kita ke sini dulu. Ini belum pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita ke setting ya, video mode. Nah, ini 720p, kalian bisa pilih. Nanti video berikutnya kita juga bisa membuat tentang video tentang feed di Instagram ya. Jadi square 1080. Oke ya. Kita menggunakan yang 720p 60 frame per second. Ini ya. Oke. Kemudian ini adalah file yang saya punya. Kita tag aja ya. Ya. Ada video, ada musik. Kemudian ada transparan. Yang perlu teman kalian ketahui, saya buat file ini benar-benar transparan, ada isinya ya. Kalian bisa buat di Photoshop atau editor yang lain. Yang jelas size-nya samakan dengan size videonya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, videonya size-nya 1280 yang di bawah ini kali 720. Nah, transparannya saya juga buat 1280 kali 720. Oke. Oke, kita langsung ada di shortcut. Seperti biasa, playlistnya ini sebelah kanan ini ya. Atau kalian bisa ke view playlist kalau belum muncul. Ini saya hilangkan playlist. Ini ya, kita direct aja. Yang transparan saya pilih dulu, ini aja. Kita drag ke playlist. Oke. Dan untuk menginput teks sederhana sekali, kita tinggal seperti biasa add video track. Kemudian ini kita drag ke sini. Kemudian kita tentukan mau di mana teks yang kita munculkan. Jadi misalnya kita mau muncul di detik 5 ya, berarti kita langsung ke detik 5 ini, play-nya gini. Kita langsung split as playhead. Ini ya seperti biasa S, split at playhead. Oke, kemudian kita tentukan dia hilangnya di mana. S. Jadi kita punya 3 klip sekarang ya, kiri, tengah, dan kanan. Yang tengah kita select karena kita mau muncul tagnya di sini. Kalian langsung ke sini. Kalau belum muncul, kalian bisa langsung ke filter di sini ya, atau filter ini sama aja. Kalian tekan tombol plus. Nah, kemudian kalian bisa cari di video atau kalian bisa di search, kalian ketik teks. Kita gunakan yang teks simple aja terlebih dahulu. Akan muncul seperti ini. Kita rubah aja nih timecode-nya. Misalnya kita ganti my blog. Oke. Jadi ini teksnya akan muncul di detik ke-5 dan hilang di detik ke-10. Kita coba. Hilang ya dia ya. Oke, nah itu teksnya bisa kita atur. Jadi kita bisa atur fontnya. Misalnya fontnya kita ganti warna orange misalnya. Oke, ubah ya dia. Dan untuk kalian merubah ukurannya, kalian centang yang use font size ini. Kalian klik di hurufnya Verda 6432. Kalian bisa ganti ukuran fontnya. Misalnya 72, berarti dia berubah menjadi 72. Atau kalian bisa menggunakan custom size, misalnya 100 gitu. Kita klik OK. Nah, kemudian kalau kalian tidak suka dengan bordernya, kalian bisa thickness-nya kalian bisa buat ke 0, jadi dia hilang. Dan untuk background-nya, kalau kalian ingin berwarna background, misalnya kuning, kita tinggal klik OK ya. Kalau kalian ingin agak transparan gitu ya, ini alpha channel-nya kalian rubah, misalnya ke 100 gitu, jadi dia agak transparan. Oke ya. Kalau kalian ingin kembali, kalian ketik lagi background-nya, kalian ketik hitam misalnya atau warna semuanya, alpha channel-nya kita ke isi ke 0, jadi dia transparan, hilang. Gitu ya. Oh, ini belum hilang, kita ketik 0.
Oke, nah dia hilang. Oke ya. Dan untuk posisinya ini adalah sumbu Y. Jadi kalau kita ketik 200 gitu ya, 200, nanti dia geser ke kanan. Oke ya, kita kembalikan ke 0. Oke, kemudian yang size-nya berarti dia size-nya sesuai dengan ukuran dari resolusi video kita. Oke ya. Untuk ini adalah left, center, dan right. Jika kalian suka, kalian bisa menggunakan preset. Jadi kalian bisa coba-coba di sini ya. Kalau misalnya bottom left berarti dia di sana, bottom right berarti di sana. Ini juga kalian bisa berikan efek sedikit, misalnya slide in from left berarti dia masuk dari sebelah kiri. Kita coba. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian saya ada sedikit trik buat kalian. Jadi menurut saya hal ini akan sedikit menyulitkan kalau kita mempunyai dua video. Kemudian kita akan memunculkan dan menghilangkan teksnya di tengah-tengah ini. Jadi detik ke-8 ke detik ke-12 itu akan menyulitkan. Nah, di situ kita memerlukan satu file lagi yang transparan tadi. Jadi kita add video track, oke ya. Kemudian kita katakan gini lah. Jadi kita punya dua video. Jadi sini ya. Kita ingin tulisannya muncul di tengah-tengah ini. Ya, nanti akan saya berlingkaran. Nah, itu kita perlu satu video track lagi. Saya menggunakan yang transparan biasanya. Itu saya taruh di sini. Nah, jadi kita ingin teksnya muncul di bagian ini, kemudian hilang di bagian ini. Nah, saya biasanya menggunakan transparan dengan ukuran yang sesuai dengan resolusi saya. Jadi saya buatnya di 1280 kali 720. Gitu ya. Kita kembali ke shortcut. Nah, teksnya kita taruh di sini. Gitu ya. Jadi kita plus lagi, kita ketik teks, dan kita berikan teks simple misalnya. Kita ketik my blog. Kalian juga bisa mengecilkan ini dengan menggunakan ini ya. Jadi kalau kalian ingin mengecilkan sederhana bisa aja, bisa pakai menggunakan ini handle ini. Tapi ingat kalau kalian menggunakan teknik seperti ini, berarti kalian juga merubah ukuran dari tulisan kalian ini. Jadi size-nya berubah jadi 774 kali 321. Oke. Jadi kalian seiring waktu kalian akan terbiasa menggunakan ini. Ya. Jadi kalau kita seperti ini kondisinya, karena kita ini ya, kita klik di sini. Di sebelah kiri atas kalian lihat tidak ada apa-apa di sini, filternya kosong, ini juga kosong. Nah, kalau kita klik yang sini, nah ini muncul teks, filternya muncul teks. Dengan cara seperti ini kita akan memiliki kontrol penuh terhadap teksnya. Jadi kita juga bisa memberikan fade in fade out gitu. Jadi misalnya di sini ya, kita jalankan. Muncul ya. Oke, nah kita bisa memberikan filter tambahan. Jadi misalnya kita berikan fade in video. Jadi dia ada fade in, jadi dia muncul gitu ya. Muncul pelan-pelan, kemudian hilang pelan-pelan. Kita di sini juga bisa memberikan fade out video. Ini. Ya, oke ya. Nah, kalau kalian menggunakan fade in fade out, jangan lupa kalian centang ini. Kalau kalian tidak centang, dia akan dari hitam ke muncul. Kalau ini kita coba aja ya. Bentar. Kita play. Nah, kalau kalian lihat tadi munculnya dari hitam ke putih. Nah, untuk memberikan efek yang lebih bagus, kalian centang ini. Adjust opacity instead of fade with black. Ini ya. Jadi nanti akan berbeda munculnya. Kita lihat. Bentar, kok ada yang salah. Oh sorry, kita centangnya di sini. Jadi ini juga fade in audio kita ini ya, centang. Oke ya. Kita coba sekarang. Berbeda ya. Kita coba lagi. Coba ini kita perhatikan. Nah, fade in audio ya. Fade in video. Nah, jadi dia dari hitam ke putih. Kalau kita centang, dia dari paling dari transparan yang paling kecil ke muncul. Jadi seperti ini. Ya, jadi agak berbeda. Oke. Jadi itu trik sederhana untuk kita masukkan input teks di shortcut. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kita akan belajar lebih lagi di part-part berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.